Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh. Nah, baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, sebelum kita memulai, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan kekuatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita pada pagi hari ini dengan penuh dengan kebahagiaan. Nah, kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiut-tabiutnya, sampai pun kepada kita semua yang masih taat terhadap ajaran beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Angkat tangan, tundukkan kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak soleh dan soleh sekalian yang Pak Guru banggakan, insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 2 pembelajaran kedua. Jadi pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup dalam perbedaan, hidup rukun di dalam perbedaan. Coba silahkan dibuka bukunya masing-masing. Di sana ada bacaan ya, pembelajaran kedua. Cari pembelajaran kedua di subtema 1. Subtema 1 pembelajaran kedua, tema 2. Baik, setelah dibuka, itu tugas kita adalah membaca bacaan itu. Yang mana bacaan itu setelah kita membacanya, harapannya kita dapat mengambil manfaat dari bacaan tersebut, atau apa yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut, manfaat apa yang bisa kita ambil dari bacaan tersebut, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di bacaan tersebut hidup atau tinggal 5 orang sahabat ya, 5 orang sahabat. Kalian bisa baca sendiri nanti bagaimana peristiwa yang terjadi di antara 5 orang sahabat tersebut. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, jadi hidup rukun di tengah perbedaan itu memiliki banyak manfaat apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebab ada pepatah yang mengatakan bahwa pelangi itu indah karena apa? Pelangi itu indah karena perbedaan warna di sana. Jadi kalau umpamanya pelangi itu sama warnanya hanya biru toh, maka kita tidak akan melihat keindahan di sana. Seperti langit saja, pelangi tapi warna biru saja akan kurang keindahannya. Namun apabila pelangi itu seperti yang ada sekarang itu, yang mana pelangi itu memiliki warna yang sangat indah, cantik, dan berbeda-beda, sehingga kalau kita melihat pelangi maka kita ingin melihat terus sampai pelangi itu kemudian menghilang. Disitulah kita dapat mengambil pelajaran bahwa ternyata perbedaan itu menghasilkan keindahan. Perbedaan dari suku, agama, ras, etnis, warna kulit, itu semua perbedaan-perbedaan yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Yang mana pamanya di kompleks kita ada tetangga kita yang mungkin warna kulitnya berbeda dengan kita. Lantas kemudian kita setiap hari kalau kita lihat, kita ejek atau kita main-mainkan, maka itu adalah contoh bertetangga atau bermasyarakat yang tidak baik ya. Jadi itu tidak boleh dicontoh. Oleh sebab itu kita harus saling toleransi, saling menghargai antara perbedaan-perbedaan yang ada. Ada umpamanya
tetangga kita yang mungkin berbeda agamanya dengan kita, lantas setiap hari kita banding-bandingkan, setiap hari kita menghina, nah, itu tidak dibenarkan ya. Nah, dalam hidup bermasyarakat itu sangat tidak dibenarkan, harus dijauhi hal-hal yang seperti itu. Nah, kita harus saling rangkul ya. Nah, meskipun demikian kita tidak harus mengikuti apa yang mereka kerjakan. Contohnya dalam beribadah, mereka pergi ke tempat ibadahnya, kita juga harus ikut-ikut. Enggak, cukup kita biarkan saja mereka, kita hargai mereka, kita biarkan, jangan kita ganggu ya. Begitupun sebaliknya, jangan biarkan mereka mengganggu kita pada saat kita beribadah. Nah, saling menjaga antara satu dengan yang lain, sehingga timbullah apa yang dinamakan dengan kerukunan dalam bermasyarakat atau hidup di tengah perbedaan, hidup rukun di tengah perbedaan. Nah, baik anak-anak soleh dan solehah sekalian, nah, setelah kita membaca bacaan itu, apa manfaat yang bisa, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sana? Nah, itu harus kita tanamkan baik-baik di dalam hati kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak soleh dan solehah sekalian, nah itu di hidup rukun di tengah perbedaan, apalagi kita yang tinggal di kota. Nah, dari daerah satu ke daerah yang lain, berkumpul dalam satu tempat di kota. Ada yang umpamanya dari Muna, ada yang Tolaki, ada yang Bugis, ada yang Jawa, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Islam. Itu semua bercampur dalam satu lingkungan atau dalam satu kompleks perumahan, sehingga sewaktu-waktu dapat mengakibatkan perbedaan yang kemudian mengarah pada tindakan kriminal. Oleh sebab itu, perbedaan itu harus kita rawat dengan baik. Umpamanya orang Kristen pergi beribadah, kita biarkan, kita hargai mereka, kita sapa, kita senyum. Itu adalah contoh toleransi yang kita berikan kepada mereka. Begitupun sebaliknya, kalau kita beribadah, mereka juga tidak akan mengganggu. Ada yang warna kulitnya berbeda, hitam, setiap hari kita makan, itu tidak boleh ya. Jadi harus kita saling merangkul. Oh, itu tidak boleh memilih-milih antar teman. Ini saya tidak mau berteman dengan ini karena miskin. Saya tidak mau berteman dengan ini karena jelek. Itu tidak boleh. Jadi semua kalangan harus kita rangkul, kita berteman, kita bersosialisasi dengan sebaik-baiknya, menjaga perasaan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh sedikit-sedikit marah, baru dilewati depan rumahnya marah-marah. Ada yang kebetulan ada anjingnya di kompleks, setiap hari ribut, itu disampaikan baik-baik, jangan langsung marah-marah, supaya kehidupan di kompleks kita akan lebih tenang. Disampaikan baik-baik, atau ke RT RW-nya dulu, kemudian kita komunikasikan dengan baik. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, itu adalah contoh hidup rukun dalam di tengah perbedaan. Kemudian tugas kita adalah, yang pertama adalah membuat suatu karangan atau karangan di mana temanya adalah hidup rukun ya. Temanya adalah hidup rukun. Bikin karangan minimal 1 paragraf. Boleh 2 paragraf atau 3 paragraf. Karangan tentang hidup rukun. Boleh pengalaman pribadi atau dikarang ya. Yang intinya hidup di tengah perbedaan, hidup rukun di tengah perbedaan. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah jelaskan
mengapa kita harus hidup rukun. Nah, itu yang kedua, jelaskan mengapa kita harus hidup rukun di tengah perbedaan. Nah, baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, nah, selanjutnya adalah kembali ke perbedaan tadi. Di tengah perbedaan itu ada yang sukunya berbeda. Umpamanya ada yang sukunya Jawa, ada yang sukunya Bugis, Tolaki, ada yang sukunya Aceh, di orang Aceh, Bali, Papua dan sebagainya. Itu mereka memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, contohnya orang Aceh memiliki kebudayaan tari-tarian seperti tari saman. Nah, di Bali ada tari pendet, di Papua ada tari perang, di Kalimantan juga ada tari perang, di Sulawesi ada banyak tari-tarian, Sulawesi Selatan ada tari kipas, Sulawesi Tenggara ada tari monotambe dan sebagainya. Nah, yang mana tari-tarian ini dalam melakukan gerakannya ada yang namanya pola lantai. Ya, pola lantai. Pola lantai ini dilaksanakan pada saat atau dilakukan pada saat melakukan gerakan tari. Nah, apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Nah, itu yang dinamakan dengan pola lantai, anak-anak soleh dan soleh sekalian. Nah, jadi di seluruh Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman, dari mulai kebudayaan, agama, banyak perbedaan, sehingga Indonesia menjadi salah satu favorit kunjungan wisata, baik dalam negeri terlebih lagi di luar negeri. Ya, para soleh dan soleh sekalian, itu nilai plusnya kita memiliki kebudayaan yang banyak dan beragam. Nah, jadi tugas kita yang ketiga itu adalah sebutkan apa yang dimaksud dengan pola lantai. Nah, sudah dijelaskan tadi. Kemudian tugas kita yang keempat itu adalah sebutkan 3 bentuk pola lantai. Nah, sebutkan 3 bentuk pola lantai. Ini sudah kita pelajari juga ini. Nah, sebutkan 3 bentuk pola lantai. Kalau disebutkan dan digambarkan ya, sebutkan ini pola lantai apa, langsung digambar bentuknya bagaimana ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, tugas kita yang kelima itu adalah sebutkan minimal 2 tarian daerah asal orang tua Ananda sekalian. Orang tua ayah ibunya, maksudnya ayah ibunya ya, daerah asal ayah ibunya. Umpamanya Ciko, Ciko ibunya dari mana? Umpamanya dari Sulawesi Selatan. Apa tarian khasnya dari daerah Sulawesi Selatan? 2. Mazaya umpamanya dari Jawa, itu dari Jawa 2. Sisi, Amelia itu 2 ya, diberikan contoh. Yang dari Muna 2. Itu. Jadi tugas kita hari ini ada 5. Yang pertama, jelaskan mengapa kita harus hidup rukun di tengah perbedaan. Yang kedua, membuat sebuah paragraf yang temanya hidup rukun, atau karangan ya, membuat karangan yang temanya hidup rukun. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pola lantai. Yang keempat, sebutkan 3 bentuk pola lantai. Yang kelima adalah sebutkan 2 nama tari daerah asal orang tua Ananda sekalian. Baik anak-anak soleh dan soleh sekalian,
Sekira Ustadz kira cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Silahkan dicari materinya di mana, bisa di buku yang sudah dibagikan di internet atau di mana saja. Yang penting 5 tugas ini bisa dikerjakan dengan baik di dalam buku tugas ya, di buku tugas, dikerjakannya di buku tugas. Jangan selembaran supaya tidak gampang hilang. Jadi dalam buku tugas kita tulis tugasnya itu ya. Nah, baik anak-anak soleh dan soleh sekalian, kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.